Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menyembah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, maka Daud berlutut dan dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah pada hari ini tuanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menyamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini Bapakku, lihatlah punca jubahmu dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan dengan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-mengejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara engkau dan aku. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, "Dari orang fasiklah timbul kefasikan. Sungguh, tanganku tidak akan memukul engkau." Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu, Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul, "Suaramukah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 rasul untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa pengusir setan.
Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang akhirnya mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Jangan pernah mencari kesempatan dalam kesempitan. Artinya, dalam situasi sulit yang menimpa teman, lawan, atau masyarakat, kita jangan mencari keuntungan yang berakibat bertambah besarnya kesulitan sesama. Jangan mau berbahagia di atas penderitaan sesama. Dalam pertandingan atau persaingan pun, bahkan dalam perang harus ada etika. Ada sportivitas sehingga lawan kalah dan kita menang dengan hormat dan dalam keadilan, walaupun dalam arti minimal. Daud menunjukkan hal itu dalam kisah bacaan pertama hari ini. Ia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul, lawannya. Namun ia tidak melakukannya, bahkan ketika dia digoda oleh firman Tuhan sendiri. Keikhlasan dan ketulusan yang bersumber pada ketaatan kepada Tuhan mengantar Daud untuk melakukan apa yang terhormat di mata sesama dan Tuhan. Saul diurapi Tuhan. Karena itu, biarlah kematiannya ditentukan oleh tangan Tuhan dan bukan oleh tangannya. Hal ini justru menyadarkan Saul atas kesalahannya. Saul dan Daud berada dalam situasi perang. Virus perang adalah setan. Karena itu, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk memberitakan Injil sambil mengusir setan. Pekerjaan besar, entah baik atau jahat, selalu butuh tenaga. Buahnya tergantung pada pemimpinnya. Mari kita mengikuti teladan Daud dan terutama Yesus. Ya Tuhan, bantulah kami untuk menjadi pewarta Injil. Kiranya kami dibebaskan dari sikap mengambil kesempatan dalam kesempitan. Amin.